Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Utama episode ke-93. Alhamdulillah, selamat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Di episode 93 ini kembali saya ditemani oleh Pak Erik. Nanti Pak Erik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Erik ini pengisi rutin di acara Zoom kita. Pengisi utama. Pengisi utama. Biasanya kalau beliau nggak bisa baru digantikan sama yang lain. Oke. Nah, di episode 93 ini kembali saya dan Pak Erik ingin mengupas sesuatu yang penting. Menurut kami penting sih. Kenapa penting? Karena ini salah satu kunci ketika teman-teman memiliki keahlian di bidang ini, teman-teman bisa memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang nantinya impact-nya powerful ke trust atau kepercayaan dari pasien atau konsumen kita. Nah, kalau teman-teman nggak punya skill ini, ya teman-teman cuma standar aja pelayanan ya, nggak bisa ngasih rekomendasi, nggak bisa ngasih tips, nggak bisa ngasih something yang bisa membuat pelanggan itu menjadi loyal. Nah, rekomendasi ini sangat penting karena bisa meningkatkan trust dari si pasien atau pelanggan atau konsumen kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang swamedikasi, nanti akan diambil di buku ini. Nanti teman-teman yang sudah punya bukunya bisa nyimak juga. Kalau yang belum punya ya nanti nyimak di slide-nya aja, mudah-mudahan ada gambarannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan buku ini, saya sedikit ngobrol dulu sama Pak Erik tentang aplikasi Atlas. Nah, aplikasi Atlas ini buatan Dokter Digital, ini buatan Pak Erik. Nah, aplikasi Atlas ini kan sudah disusun tuh sama Pak Dokter dan kita sudah launching. Nah, Pak Erik sendiri mungkin bisa ngasih sedikit gambaran nih. Pak Erik udah download apa belum, Pak Erik? Sudah dong. Sudah ya. Dan kemarin waktu pameran kan kita juga sosialisasikan ulang Bang ya, tentang aplikasi Atlas terapi herbal namanya. Ini relate banget di dunia pemasaran atau dunia kemarketingan hari ini. Kalau kemudian kita nggak berbenah dan beradaptasi, maka ya ditinggalkan. Salah satu ikhtiar kita kan ini dengan aplikasi Atlas Terapi Herbal. Oke. Dengan menghadirkan Atlas Terapi Herbal ini, harapannya teman-teman seller dan teman-teman pengguna herbal utama semakin terbantu, Pak. Dan ini juga salah satu tools sebetulnya Pak Angga, untuk melakukan swamedikasi. Oke. Kalau dahulu Oke. sederhananya swamedikasi itu dipandu oleh kita di katalog ini, teman-teman, di katalog ya. Iya. Katalog produk itu ada namanya di tengah-tengah ya Bang ya. Tengah-tengah. Itu daftar penyakit, gejala dan solusi alaminya. Nah, ini sebetulnya panduan untuk berswamedikasi sebetulnya Bang. Oke, siap. Sangat mudah dan sederhana. Oke. Dengan adanya aplikasi Atlas ini Pak Angga, ini bagaimana kemudian yang ada di sini tadi ditaruh atau dibawa ke digital. Oke, siap. Di sini di HP kita Pak Angga. Oke. Bisa diunduh di Play Store ya Pak Angga. Saat ini tersedia di Play Store ya, belum ada di App Store, baru di develop di Android aja. Tinggal ketik apa aja Pak Angga? Tinggal ketik apa? Coba di search aja di Atlas Terapi Herbal. Nah, nanti dicari yang apa ini, gambarnya hijau lah ya, logonya hijau ya. Coba saya share di channel ya, bisa ya Pak ya, linknya gitu ya. Linknya bisa ya di channel. Nanti kita share di channel dan teman-teman ya klik dan nanti langsung unduh ya Pak ya. Betul. Nah, nanti kalau teman-teman unduh, teman-teman silahkan dipelajari karena itu memang sebenarnya simpel banget ya Pak Erik ya. Betul. Simpel banget. Teman-teman butuh informasi tentang apa, misalnya tentang penyakit, ketika channel penyakitnya, atau teman-teman bingung tuh nama penyakitnya apa, tapi teman-teman bisa ngerasain, entah misal ada di perut atau ada di dada atau ada di kaki atau ada di kepala. Nah, itu bisa juga ada navigasinya atau navigasi lah ya. Itu tinggal diklik aja, misal bagian perut yang sakit, klik aja, nanti dia akan muncul pilihan tuh di bagian perut, misal
ada penyakit usus, ada penyakit apa. Nah, nanti teman-teman pelajari mana yang paling pas dengan kondisi yang teman-teman atau pasien teman-teman rasakan. Nah, itu sangat membantu banget. Nah ini Masya Allah sudah saya post Pak Angga. Oke. Ada di channel, tinggal diklik aja. Nah, Channel apa itu Erik? Channel Edukasi Herbal ya? Iya. Nah, langsung nanti bisa diunduh. Langsung bisa diunduh. Teman-teman bisa langsung unduh di Play Store-nya. Nanti sudah saya share di channel. Nah ini nanti langsung bisa diunduh dan ini memudahkan banget dalam bersuamedikasi Pak. Oke, siap. Sangat-sangat terbantu sekali. Misal contohnya kita buka, kalau teman-teman yang sudah buka ya Pak. Nah tampilannya kayak gini teman-teman. Warnanya hijau ya. Tampilannya kayak gini. Kelihatan ya teman-teman. Nah ini tinggal Masya Allah. Misal kita ngomong tentang penyakit, nah ini alfabet A sampai Z ya Bang ya. Yes. Atau kita bisa juga klik dengan mana yang dikira sakit. Kalau kepala, nah di sini kita coba ya organ tubuh. Nah di sini ada misalnya gini tampilannya teman-teman yang ada di, kita juga live di TikTok ini Bang. Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah misal di bagian organ tenggorokan Pak. Klik aja ya. Nanti klik. Nah nanti akan muncul rekomendasi penyakit laring, coba kita klik. Nah ini Pak Angga. Oke, siap. Nah, desentri, mudah capek, sariawan dan segala macamnya. Tinggal kita sedang sakit apa nih, sariawan misal, coba muncul kayak gini. Nah itu ada gambarnya. Muncul sariawan. Nah tinggal diklik aja nanti ini. Nah ini ada Masya Allah, ada definisi sederhana, kemudian fakta, tips, terapi. Sampai nanti, nah ini yang menarik Pak Angga. Ini yang menarik di sini kita kasih nih terapi nih Pak Angga. Ada ini ada terapinya. Nah ini muncul terapinya untuk dewasa muncul, anak-anak muncul, bahkan ada terapi yang muncul ataunya. Jadi ada alternatif, misalnya produk yang tidak tersedia dari rekomendasi produk yang lain. Substitusi. Nah Masya Allah. Oke, teman-teman, nanti silahkan cek di channel Edukasi Herbal, itu linknya sudah di-share oleh Pak Erik. Nanti bisa dicoba di-download. Nah, ini ada pertanyaan masuk Pak Erik, kapan bisa diunduh di App Store Pak? Nah, ini buat yang pakai iPhone belum bisa pakai ini gimana ini solusinya Pak Erik? Ya ditunggu aja, mudah-mudahan dikasih kemudahan Bang ya. Oke, keren. Ditunggu saja. Oke. Iya. Oke, siap. Alhamdulillah As-Salamah hadir ya. Selamat datang dari tim As-Salamah. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah unduh semua ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan unduh semua. Nanti misal ada feedback, misal teman-teman temukan ada yang something yang ingin teman-teman sampaikan, bisa kontak Pak Erik atau saya. Nanti keluhannya apa? Misal ini ditambahin ini Pak, atau misal bagian ini tempat saya nggak mau dipencet atau kenapa. Nah itu barangkali nanti ada masalah, nanti kita pemenahan developernya untuk diperbaiki. Betul, Insya Allah. Oke, semakin banyak yang download semakin bagus. Ini boleh disebarkan ke Pak, pasien-pasien juga boleh Pak? Boleh, untuk secara umum, makanya untuk bantu teman-teman jejaring dan juga bantu pengguna secara umum Pak, pasien-pasien. Dan ini bisa untuk pegangan gitu loh. Biasanya kan orang itu kan malas ya bawa buku fisik seperti ini kemana-mana. Nah dengan adanya ini nanti harapannya ya sudah include. Kalau teman-teman kan kemana-mana bawa HP itu. Nah kalau ada keluhan dan segala macam tinggal ini aja sudah klik. Gitu. Nggak langsung ya. Nggak usah nyari-nyari bukunya hilang di mana gitu. Nah iya betul. Nah terus bedanya suamedikasi yang di situ sama yang di sini apa ini Pak? Kalau yang di terapi ini kan memang bentuknya digital. Yang jelas yang beda, yang bikin beda Pak. Mungkin di sini lebih ke mindset gitu Pak. Pola pikir suamedikasi Pak. Kalau ini saya dari latar belakang farmasi ya Pak. Farmasi. Kalau beliau kan medis ya, dokter ya. Makanya lebih dalam mungkin ya. Lebih dalam. Nanti perbedaannya teman-teman bisa rasakan sendiri ya. Iya. Dari sudut pandang medis atau dari sudut pandang farmasis. Yes, betul. Oke, sebelum masuk ke situ kita lagi-lagi belum masuk ke situ Pak Erik. Ada yang ingin saya bahas lagi.
Kemarin di pameran, Pak Erik bawa parfum itu gimana? Jadi launching atau belum itu Pak Erik? Nah itu banyak yang tanya Pak Angga. Banyak yang tanya juga ya. Gimana? Makanya kemarin itu memang namanya pre-launching. Pre-launching ya. Kan pada tanya nih harga, misal nih teman-teman yang reseller, harga untuk keagenan, harga untuk distributor dan segala macamnya itu berapa? Memang kemarin tuh kita memang spontanitas ya Pak Angga ya. Oke. Dan kemudian apa nih yang mau kita angkat nih, baru apa nih di pameran biar nanti jadi rame. Akhirnya kita teringat dengan produk yang kita memang mau launching di tahun ini ya Pak Angga ya. Iya. Namanya Alia Parfum tadi. Alia Parfum. Alia Parfum. Ada nggak contohnya coba. Ada sampelnya ya. Iya teman-teman. Ini akhirnya kemarin kita bawa ke event itu Pak Angga, pameran di Halal Fair itu. Benar. Dan ternyata di luar prediksi kita Pak Angga. Antusiasmenya luar biasa. Oke. Nah, pasca pameran banyak yang tanya, bahkan sampai hari ini tadi ada muncul orderan masuk, salah satu orderannya parfum Pak Angga. Oke. Karena kita belum set nih untuk harganya itu. Kemarin harganya masih harga pre-launching memang Pak Angga. Oke, siap. Pre-launching yang memang belum harga. Oke. Dalam artian harga resmi untuk agenan, distributor, reseller belum itu loh. Memang untuk harga pre-launching untuk konsumen gitu loh. Ini masih digodok lagi ini. Iya. Biar dapat harga yang paling pas buat semua. Oke, kemarin Pak Erik bawa 5 macam Pak Erik. Masih ingat nama-namanya apa aja Pak Erik? Oke. Yang paling saya ingat itu namanya Skandal. Namanya unik-unik kan Pak Erik. Kayak namanya enggak kayak yang lain-lain gitu ya. Namanya unik sekali. Ada Skandal, ada Queen. Kemudian ada lagi apa ini Pak Erik? Ada Bakarat. Kemudian ada lagi Skandal. Ada lagi apa ini Pak Erik? Black Opium. Black Opium, Masya Allah. Light Blue. Pak Erik kemarin yang paling Pak Erik suka yang apa Pak Erik? Yang aromanya kayak buah-buahan tuh apa kemarin tuh? Queen. Oh, Queen. Ya, ini Queen ini Pak Erik. Queen sama ini Lex Blue ini senang saya. Oh, Seger iya. Oh, bener Pak Erik. Seger gitu nah. Bener ya, top notes-nya ini aroma forest fruit, mulberry, plum, blackcurrant. Oh iya, buah-buahan bener. Iya. Ternyata Pak Erik luar biasa penciuman dari kata ini. Aromanya positif banget. Oh ini juga nih lemon, apple. Iya kan? Yang lain terlalu tajam kalau saya. Oh gitu. Tapi kan namanya parfum kan memang selera. Selera tadi betul. Ya teman-teman yang punya selera parfum nih boleh dituliskan di kolom komentar ya. Seleranya aroma apa gitu. Atau udah pernah mendengar jenis yang seperti ini? Ya atau yang atau baru kali ini ya. Atau baru kali ini. Boleh nanti yang suka melati, suka mawar, suka malaikat subuh ya. Ada namanya kayak gitu ya Pak Erik ya. Nah, itu boleh tuh diketik di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa jadi insight dari tim kami untuk pengembangan produk. Iya. Siap. Oke. Ini aromanya tahan berapa lama ini, Pak? Ini kemarin kan memang kita pakainya kan Kotaro waktu di pameran ya, Pak. Dan Kotaro kan kita deket food court ya, area kuliner ya. Jadi aromanya itu perang sama aroma masakan. Mereka kan aromanya kayak tersebarkan secara masif ya, karena ada kipas angin, pakai tekanan api kemana-mana, aromanya jadi perang. Sebenarnya ini tahan lama juga ini. Iya. Mungkin 8 sampai 12 jam mungkin sampai ya Pak. Iya, Masya Allah. Cuma memang ketika itu kita pakainya kalah dengan itu ya, kuliner itu ya Pak Erik ya. Dan parfum ini ternyata Pak Angga. Kemarin ketika launching tuh peminatnya lumayan banyak ternyata. Oh iya benar Pak Erik. Dan yang juga saya baru tahu itu ternyata beberapa teman-teman tuh memang main parfum juga Pak Angga. Okay. Selain memang dalam arti itu produk yang teman-teman memang ada di teman-teman. Ternyata selain fashion, selain herbal, ini parfum juga termasuk. Buku. Nah, parfum itu termasuk ternyata Pak. Oke, siap. Bahkan kemarin ketika chat sosialisasi ke beberapa teman-teman jaringan itu antusias banget itu loh. Oke, siap. Saya main parfum Pak Eri, difotoin tuh parfum baru datang itu bawahnya apa enggak gitu. Gitu ya. Wih, Masya Allah. Dari yang spray sampai yang oles.
Ada semua dia. Roll on juga ada ya. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Oke. Tadi kayaknya ada komentar masuk ya. Oh, Aromasoft, Rumah Bukan BRC Group. Aromasoft. Ini ada juga ya Aromasoft. Yang mana ya Pak Erik ya? Yang soft itu kayaknya yang lebu itu atau iya. Bakare atau opium itu ya. Ada juga di sini yang aroma kayak gitu. Jadi tenang aja ini teman-teman. Kalau sudah launching boleh diborong nanti Pak Erik. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar ini buat kita semua, kapan ini jadinya launchingnya ini Pak Erik? Iya, mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah. Oke, siap. Jadi teman-teman yang sudah merindukan produk parfum dari Herbalife Utama, ditunggu saja nanti launchingnya kapan. Masya Allah. Insya Allah nanti semua akan dikasih sampel atau enggak ini Pak Erik? Dikenalkan ini buat stokis gitu. Coba kita setting dulu Pak. Strategi launchingnya seperti apa? Nanti teman-teman biar boom gitu ya Pak. Iya, Masya Allah. Betul, luar biasa. Oke. Selain pembahasan tentang apa namanya tadi parfum dan aplikasi Atlas Terapi Herbal, tadi Pak Erik ingin menyampaikan sesuatu apa Pak? Jadi ini ada kemarin tuh Pak nggak sengaja ada pembahasan yang menarik Pak untuk kita angkat ke teman-teman dan jadi pelajaran buat kita semuanya. Oke. Kalau Pak mungkin tahu berapa yang viral belakangan tentang salah satu brand sepatu yang gulung tikar. Oh iya, itu sudah lama banget Pak. Itu udah 100 tahun kayaknya. Nah, 100 tahun kan. Kalau kita waktu kecil itu kan ketika beli sepatu sama orang tua kita kan. Nah itu. Ke situ kan. Itu udah kayak apa namanya Pak Erik, top of mind ya. Ya. Anaknya pakai sepatu atau sandal itu, orang tuanya juga pakai sandal itu, sepatu itu. Top of mind itu. Nah, tadi pagi Pak. Oke. Sebetulnya mau nulis, kasih tau nulis saya. Akhirnya nyimak itu. Salah satu apa namanya Prof Renal Kasali bahas tentang itu Pak. Kenapa kok brand itu kemudian bisa tumbang juga dan ini bisa juga menimpa brand-brand yang sudah besar yang ada di Indonesia. Itu dulu sama beliau Pak. Yang menarik di pembahasan terakhir beliau mengatakan gitu loh. Bata ini beliau ketika kelas kan mengumpulkan data semuanya Pak. Apa yang dilakukan Bata belakangan ini. Bagaimana kemudian dia melakukan ini. Sampai dia ngomong gini Pak. Prof Renal ini. Dulu tuh pabriknya Bata itu di mana coba Pak? Kalau terakhir kan di sini nih, Purwakarta ya. Sebelumnya di mana coba Pak? Enggak tahu ya. Kalibata, makanya namanya Kalibata. Oke. Katanya sekarang jadi estate apa? Iya. Oke. Berarti dulu di tengah kota ya. Di situ dulu katanya. Makanya kenapa namanya Bata? Kalibata karena memang dulu pabrik Bata itu di situ. Oke. Nah, beliau ngulas yang menarik itu Bata ini bukannya kemudian nggak inovasi, jadi inovasi Pak. Oke. Bata itu bukan kemudian tidak kemudian riset pasar, dia riset pasar Pak. Bata ini bukan kemudian dia apa namanya tidak berkolaborasi dan kemudian menyesuaikan dengan zamannya. Dia itu ikut dan kemudian istilahnya sekarang main Instagram bahkan main TikTok juga main gitu loh. Bahkan juga menggandeng influencer. Istilahnya itu bahasa sederhana saya itu Bata itu bukan kemudian dia kalah dengan tidak melakukan apa-apa kemudian kalah tumbang, enggak. Dia udah melakukan banyak hal ya. Mereka tuh melakukan apa yang kemudian dilakukan oleh brand-brand besar. Bahkan Prof Renal Kasali dia bilang gini Pak Angga. Bahkan saya cek tuh, saya cek salesnya, salesnya Bata itu naik 52% dibandingkan tahun lalu ya. Bukan merugi loh Bata itu Pak. Berarti bukannya ke marketingan salesnya itu jelek, bagus, brandingnya juga bagus, bagus. Tapi yang horror dia bilang, Pak Renaldi dia bilang, ketika salesnya naik, cost operasinya juga naik jauh berkali-kali lipat dibandingkan jualannya Pak. Oke. Nah, juga salah satu yang jadi imprahnya ada 2 atau 3. Itu yang 2. Taruh lupa saya. Tapi yang satu yang insinya bagus Pak. Apa itu Pak?
jangan terlena dengan keberhasilan masa lalu. Jangan terlena dengan keberhasilan masa lalu. Oke, siap. Dan behavior masyarakat sekarang itu berubah, konsumen itu berubah, behavior masyarakat konsumen itu berubah, pasar market itu berubah. Berarti ya contoh nggak usah jauh-jauh lah, istri saya aja. Kalau dulu masih tinggal di depan sini kan masih gampang ya akses untuk beli macam-macam bangga. Masih gampang lah dengan Gawaran ini kan masih dekat toko ya. Deket ya. Di Surodad itu kayak kita di dalam. Jadi semakin jauh gitu loh, semakin jauh. Sekarang itu belanjanya lewat HP sekarang. Online. Makanya dikit-dikit paket Pak Eri, paket di kantor itu ternyata sabun, sampo itu beli di online. Katanya, lah itu kok ini kok nang online itu kan. Sampo, sabun yang namanya pokok itu loh Bang. Sabun sampo kan pokok ya Bang. Harian itu. Nah, ternyata saya kira logikanya laki-laki kan darah tambah ribet, tambah mahal, nggak efektif dan segala macamnya ya. Persepsi saya sebagai laki-laki Pak. Kata istri saya apa? Lah tambah murah, nggak ribet, aku nggak usah metu, terno, udah sampai. Loh, ongkir bi? Nggak ada ongkirnya dia bilang itu. Barang yang sama Pak. Jadi behavior masyarakat konsumen sekarang itu seperti itu Pak. Nah, ini yang kemudian jadi pelajaran mahal buat teman-teman semuanya, jangan terlena dengan prestasi masa lalu dan juga sekarang behavior market itu berubah. Jangan sampai kemudian yang namanya Bata yang tadi Pak Angga bilang tadi, sejak kita 1 tahun lebih ya, dan itu brand bukan brand nasional, internasional. Bahkan Pak Renal tuh ngomong ini sepatu ini dipakai artis ini, artis yang beliau nyebutkan itu artis internasional, pemusik ini dan segala macamnya. Itu bisa tumbang gitu. Dan ini bisa terjadi juga di brand-brand yang lainnya. Selain behavior masyarakat berubah, kemudian apa namanya tadi jangan terlena dengan apa namanya masa lalu. Satu yang lagi yang kemudian beliau sampaikan itu sekarang itu entrepreneur bertumbuh buahnya. Pak musim jamur. Berarti kompetitor itu sekarang di mana-mana. Nah, menarik juga yang dibahas beliau itu tentang maklun Pak. Beliau itu bahas maklun. Berarti maklun itu ternyata di beberapa komunitas itu asing, tapi di beberapa komunitas itu sudah hal yang biasa. Hari ini tuh maklun mudah banget. Dan maklun itu bukan hanya sekedar herbal. Semuanya produk itu bisa dimaklun ternyata Pak. Iya benar, makanan, fashion itu bisa dimaklun. Kita nggak punya pabrik, kita pengen punya brand sepatu, brand baju, brand apapun, nggak hanya herbal ternyata Pak. Itu sangat-sangat bisa. Dan kekuatan influencer itu luar biasa ini. Kekuatan influencer, berarti menginfluen. Makanya kenapa mereka bisa maklun? Karena punya punya pengikut 1.000, 2.000, puluhan ribu, dan mau siap menerima beli produk-produk tadi. Itu yang ngeri. Yang kemarin tadi pagi saya dengar Pak Renal tuh menitik beratkan ini Pak. Kejayaan masa lalu, jangan market itu berubah. Kemudian yang ketiga, sekarang entrepreneur itu berkembang pesat. Jadi kompetitor itu banyak. Betul. Mau berbisnis itu sekarang mudah banget, gampang. Bikin produk, nggak hanya herbal kan. Seperti itu. Ya ini buat kita semua. Iya, Masya Allah. Nasihat yang bagus banget jadi Prof. Renal Kasal ini. Jadi jangan terlena dengan kejayaan masa lalu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan sembuh dan sehat dengan suami kasih, ini ada pertanyaan Pak Erik. Kalau herbal untuk disengat binatang atau serangga beracun, apa herbalnya? Binatang apa dulu ini? Oke, binatang serangga beracun ini. Makanya kalau beracun makanya suami dikasih dan sengatan ini kan beracun ya, makanya beberapa kasus ini. Kalau hanya sekedar nyamuk gitu, sekedar mungkin untuk penanganan awal ya mungkin Pak Angga bisa pakai PKM. Minyak PKM ya. Di awal. Cuma tetap itu kayak ngana aja ya, tindakan pertama aja ya. Habis itu tetap langsung harus ke layanan kesehatan ya, ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya. Betul. Makanya salah satu nanti yang mau saya angkat di buku ini di Suami Dikasih itu bagaimana kemudian kita berobatnya itu
rasional Pak. Rasional. Jadi nggak semuanya harus pakai herbal nih Pak. Nah, kalau memang terpaksa ada yang darurat, betul. ada pembahasan tersendiri. Iya, berarti ada porsinya lah Pak. Ada porsinya, rasional. Ada porsinya rasional. Oke, siap. Oke Pak Erik, kita lanjut ke pembahasan utama kita, sembuh dan sehat dengan swamedikasi. Mungkin bisa di-share materinya. Masya Allah. Oh, Pak Erik bisa diminum Pak Erik. Iya, Masya Allah. Ini apa nih minuman kita pagi hari ini Pak? Kayaknya kok menarik ini, merah menyala. Kayaknya wedang uwuh ini. Benar atau wedang uwuh? Iya betul, wedang uwuh kayaknya. Betul. Bismillah. Wah, seger Masya Allah. Oke, nah. Sudah muncul ya. Swamedikasi dalam sebuah layanan. Nah, ini juga salah satu kalau bahasa kita terakhir kemarin Pak Angga. Bagaimana kemudian kita tetap relevan? Nah, bahasa ini kan Masya Allah. Kesebut. Itu Masya Allah. Bagaimana kemudian tetap relevan gitu loh. Relevan dengan tadi perkembangan behavior market, kemudian semakin banyaknya kompetitor karena sekarang mudah banget. Bagaimana kita tetap relevan? Oke. Kita kan sebetulnya kan bisnisnya bisnis ya, kalau bidang musuh kan paling mendasar. Kebutuhan dasar kesehatan. Itu sudah poin penting itu sudah. Yang kedua kita ketika tahu seperti itu kesehatan, kita hanya nggak hanya jual dalam artian itu kayak makanan dan minuman Pak Angga, yang kemudian cukup orang itu tahu parameternya cuma lezat atau menghilangkan dahaga sudah cukup selesai. Kita jualannya kan produk-produk kesehatan yang mana itu notabene ada beberapa poin yang butuh edukasi, penjelasan lebih lanjut. Benar. Penjelasan lebih lanjut yang itu kita butuh ini. Kalau teman-teman di farmasi ini dapat Pak, makanya orang-orang teman-teman di apotek itu memang mereka orang-orang yang disiapkan kerja di apotek. Ada sekolahnya dan diajari salah satu basicnya ini pelayanan farmasi namanya. Nah, salah satu babnya di swamedikasi ini. Oke, siap. Nah, saya angkat swamedikasi dalam sebuah pelayanan. Nah, kita selain jualan produk itu jualan jasa. Makanya tak heran kalau Herbal Utama Pak Angga itu menghadirkan sebuah kontak-kontak seperti ini Pak Angga. Layanan-layanan seperti ini. Karena paham banget. Kita nggak hanya jual beli kemudian selesai. Ada hal-hal yang perlu dijelaskan, ada hal-hal yang perlu mendalam untuk diurai dan dijabarkan. Ada namanya layanan konsultasi medis yang diampu oleh Dr. Didit atau Nur Hadi, yang itu membantu konsumen ataupun jaringan itu bagaimana kemudian ketika qadarullah kasus-kasusnya itu nggak ringan, yang berat, yang butuh diagnosa atau lebih dalam nih ulasannya, penjelasannya. Kita juga hadirkan sebuah kontak layanan yang namanya layanan konsultasi, layanan konsumen, layanan konsumen yang utama, yang mana terkadang nggak semua orang itu familiar dengan herbal Pak. Ada beberapa masyarakat yang awam dengan herbal, yang namanya awam ya nggak tahu. Tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan timbul. Contoh misal yang pernah kita bahas tentang misal produk, kita punya produk Sifakit yang Masya Allah luar biasa, 12 varian. Salah satu varian itu namanya Cerdas Sendikia, kemudian sekarang ada di Nervita Nervita ada di belakang Pak Angga itu Nervita. Nah di situ boosternya kita kasih tuh komposisinya spirulina sama minyak habatus sauda. Teman-teman yang tahu herbal, jangankan teman-teman awam, teman-teman yang tahu herbal kan ya juga masih bertanya-tanya ketika dapat komplain aja masih tanya juga kami kan Pak, ke kita kan. Oh ternyata itu ketika dikomplain itu katanya kotor, keruh, bahkan yang horor itu narasinya itu ini oli apa dimasukkan sini, kamu mau mencelakakan anak saya dan segala macamnya yang horor ya, pokoknya narasi-narasi yang nggak enak didengar lah seperti itu. Karena ketidaktahuan ya Pak Erik ya. Ya memang seperti itu. Masyarakat yang kemudian belum tahu, belum familiar menanyakan. Makanya ada namanya layanan konsumen.
untuk mengetahui produk-produk kita lebih dalam. Oh ternyata itu bukan kotoran, itu boosternya yang namanya spirulina. Sedangkan minyaknya yang tampilan minyak itu bukan oil. Itu minyak abutus sauda. Minyak abutus sauda. Ya, siap. Bahkan minyak abutus sauda pun kadang beberapa yang awam mendefinisikannya juga lain-lain Pak Angga. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan abutus sauda pasti bisa membedakan dong. Ada grade-grade-nya kan. Ada Habasi, ada Hindi dan segala macamnya. Tapi yang nggak tahu Pak Angga, ini kok gini ya, ini kok gini ya. Padahal yang kayak gini tuh yang Habasi, yang bagus, yang nendang tadi Pak Angga, yang nyegerak banget di tenggorokan. Nah ini kita berikan layanan seperti ini. Makanya suami dikasih dalam sebuah pelayanan ini dibutuhkan sama teman-teman. Ketika teman-teman tahu dan paham tentang ini, itu bisa melakukan sebuah servis lainnya yang luar biasa sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Makanya sekarang kalau tagline kita kemarin yang juga kita angkat di pameran, Herbal Utama itu bukan bisnis musiman, tapi bisnis jangka panjang. Bagaimana Anda bisa bisnis ini untuk berkelanjutan, nggak hanya musiman, tahun ini saja atau tahun depan saja. Lanjut mas. Kita bahas satu persatu Pak. Pelan-pelan kita Pak. Nah ini Bang, tipe pasien dalam bersuami medikasi. Jadi suami medikasi kita udah bahas beberapa kali episode ya Bang ya. Nah, apakah itu pre-launching ataupun sepilin buku suami medikasi, teman-teman bisa dapatkan di Gramedia terdekat ataupun di toko-toko di toko-toko buku atau di online ya Bang ya. Ada masih, dan ini Masya Allah bantu banget teman-teman semuanya untuk melakukan sebuah pelayanan. Itu berobat dengan sendiri, dengan mandiri Pak. Kalau dahulu, saya ulas sebentar ya Pak ya. Mungkin beberapa teman-teman yang nggak ikut Zoom kita, apa sih suami medikasi, biar nggak tanya-tanya. Suami medikasi itu sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat kita. Apa itu? Ketika kita sakit, kesehatan kita terganggu, otomatis secara naluri alamiah kita langsung berikhtiar menyembuhkan diri kita sendiri Pak. Ya enggak? Kalau dulu, bahkan sekarang pun kalau kemudian kita ngerasa nggak enak, ya kalau bahasa wong Magelangan itu kan kurang enak badan, terus kerokan masuk angin paling kan gitu. Iya Bang, loro opo jadi masuk angin. Ini kalau dikerokin merah itu wah itu udah mantep itu. Si Fulan kenapa nggak masuk? Masuk angin. Masuk angin, nah itu sudah alamiah, masuk angin, kerokan. Tapi kok daruah Masya Allah, ketika kemudian sehari 2 hari kok gak hilang nih sakitnya, kok gak enak, badan tetap gak enak. Kita ke warung sebelah Pak Angga. Ke toko kelontong, kita beli yang sasetan itu ya Pak Angga. Yang sasetan. Atau kalau yang obat yang buletannya hijau ya, yang kuliah iya itu. Kita beli tuh, minum itu. Waduh, ini kayaknya agak berat gitu kan gitu. Kita minum itulah, beli dulu kan gitu. Ternyata sudah 3 hari, 4 hari, kok belum hilang nih sakit, kok enak gitu kan. Sudah naluri ya gitu loh. Kita gak ke toko kelontong lagi, ke apotek kita Pak, cari lah ke apotek atau ke toko herbal. Biasanya mereka kesini nih, ini dua tipenya Pak Angga. Dua tipenya seperti ini. Yang pertama Pak Angga, tipe to the point ya. To the point. Sama tipe penanya. Coba setnya digeser Mas. Apa tuh tipe to the point? Nah, tipe pertama ini Pak Angga, to the point ini, dia datang ke apotek, toko obat, tanya, kemudian beli obat yang dimaksud, kemudian pulang. Tipe to the point ini mereka yang punya pengetahuan tentang riwayat tentang obat. Aku biyen iku nek orang ini obat iki, kok wari aku. Aku nek orang iki kok obat iki, lari aku. Atau mungkin punya basic tadi Pak ya, terapis, perawat, bidan, farmasis. Nah, itu dia tahu tuh. Oke, berarti nek biasanya nek wis 3 dina iki gak cukup nih hanya
penghilang rasa nyeri atau demam, untuk ditambahi antibiotik gitu. Nah seperti itu. Ini tentu poin tipe-tipe orang yang punya pengetahuan di itu Pak Angga. Tapi ada tipe yang kedua nih yang kemudian jadi PR kita Pak Angga di pelayanan yang punya bisnis kesehatan ini. Toko herbal ini. Tipe yang kedua apa? Coba dibuka Mas. Tipe yang kedua Mas. Tipe penanya ini Pak. Tipe penanya. Apa itu tipe penanya? Nah, berbeda dengan tipe yang pertama. Kalau yang pertama kan sudah tahu tuh Pak Angga. Pada tipe yang kedua ini pasien memiliki keluhan gangguan kesehatan dari Pak Angga. Ia sakit. Kemudian ini melakukan sesuai medikasi, ini berobat sendiri Pak Angga. Ia pun menuju apotek atau toko obat atau toko herbal ya Pak Angga. Ia berniat menyembuhkan dirinya. Namun pasien ini masih bingung Pak Angga. Bingung dan tidak mengetahui mau diatasi dengan obat apa. Apa ya? Aku toko obat apa ya gitu. Tapi yang jelas aku mau dapat solusi dari toko herbal ini gitu loh. Oh, iya. Saya yakin saya di toko herbal ini, di apotek ini atau toko obat ini, toko herbal ini ada solusinya. Tapi saya nggak tahu produknya itu apa gitu loh. Terus gimana itu Pak Erik? Nah, makanya ini peran penting pelayanan tadi Pak. SDM tadi, pelayanan tadi. Berbeda dengan di apotek yang memang notabene memang orang-orang yang jaga di garda depan apotek itu orang-orang farmasi Pak. Berarti nggak boleh orang kerja di apotek itu nggak punya background farmasi. Harus punya farmasi, kecuali memang ngasiri atau yang lain ya Pak ya. Tapi yang di garda pelayanan depan dia harus farmasis Pak. Dan sekolahnya berjenjang ya Pak Erik. Ada yang setara SMA, SMF gitu ya. Iya, ada sekarang SMK-nya, SMK farmasi 3. Iya, betul. Ada yang mungkin sampai S1 mungkin. S1 farmasi, betul. Yang memang notabene punya basic ini Pak. Punya keilmuan ya Pak Erik ya. Iya. Ada buat teman-teman. Ada buat teman-teman yang di herbal. Ini kan mayoritas, saya tidak ngomong tidak ada semuanya. Mayoritas itu nggak ada basicnya. Makanya beragam ya. Beragam. Nggak mesti dari farmasi, ada yang sarjana teknik mungkin atau STS iya kan. Nah, beragam banget ya Pak Erik ya. Beragam banget. Mungkin lulusan dari pondok pesantren ya. Nah, beragam banget. Dan memang notabene awalnya kan memang hanya pure bisnis toh Pak. Tapi sekarang nggak relevan lagi kalau Anda hanya sekedar jual beli. Nah, ini kemudian tantangannya Pak. Kenapa teman-teman harus punya basic ilmu ini? Siap. Seperti itu. Karena nanti untuk menghadapi tipe konsumen yang seperti ini. Siap. Ya harapan kita, bahasa ketika kita keliling itu Pak Angga, yang datang ke toko kita itu orang-orang yang wis needing produk gitu loh. Aku beli iki, beli Siva Kids, beli Hiu. Tapi nggak semua orang yang datang ke tempat kita itu tahu itu. Nah ini nanti pentingnya kompetensi ini bagi teman-teman semuanya. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, kita tadi tak sampai nih Bang ya. Lanjut dulu. Lanjut Mas. Nah, ini beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk membantu pasien dalam bersesuai medikasi. Siap. Yang pertama, keluhan apa yang dirasakan sekarang? Keluhan apa yang dirasakan sekarang? Kemudian yang kedua, sudah berapa lama dirasakan keluhan tersebut? Penyebabnya apa? Kemudian tindakan apa yang sudah dilakukan? Dan obat apa yang sudah diminum? Nah, ini sangat penting. Histori seperti ini sangat penting. Ini di dunia kesehatan sebenarnya basic banget, Pak. Basic banget. Tetapi buat teman-teman yang di luar itu, ya kadang nggak pelego. Ini untuk menggali si pasien tadi kondisinya seperti apa. Makanya dikatakan tadi di depan saya ngomong munculkan peduli dan empati. Munculkan peduli dan empati. Masya Allah. Ini mulai panas ini Pak. Semakin memanas pembahasan kita Pak Erik. Lanjut Mas. Misalnya dipindah Mas. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas tadi membantu kita menganalisa apa yang sedang terjadi pada pasien Pak Angga. Kita create data seperti itu. Lanjut Mas.
Nah ini pembahasan di buku Soal Medikasi ini saya bahas satu bab sendiri memang Pak Angga. Oke, siap. Sebetulnya ini ilmu farmasi yang teman-teman bisa pakai untuk bekal dalam melakukan praktek soal medikasi, pelayanan di toko herbal teman-teman semuanya. Untuk menghadapi pasien atau konsumen yang tadi tipe 2 tadi. Tipe penanya tadi Pak Angga. Lanjut Mas. Yang pertama ada namanya KIE Pak Angga. Oke, siap. Apa itu KIE Pak Erik? KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke, siap. Nanti di layanan kefarmasian itu ada namanya KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita bahas satu-satu. Lanjut Mas, slide-nya Mas. Nah, komunikasi. Ini komunikasi itu di pelayan itu sangat penting banget Pak. Makanya di atas tadi saya ngomong, coba beberapa pertanyaan yang bisa kita angkat ke pasien. Pertanyaan itu seni komunikasi. Seni komunikasi. Makanya kalau di layanannya itu dititipkan, di layanan konsultasi medis ya, itu bertanya beliau. Iya. Itu sudah kode etik dokter Pak. Ditanya apa? Baris nanya lagi. Makanya saya ngomong tadi basic di kesehatan seperti itu. Apa yang dikeluhkan? Sudah berapa lama keluhannya? Sudah minum obat apa saja? Sudah ngelakuin apa saja? Sehingga ada database, grade data dan bisa analisa. Seperti itu. Skill komunikasi ini akan membantu dalam menggali apa keluhannya, riwayat pasien dan penjelasan tentang obat yang akan direkomendasikan dan dipilih dalam bersuah medikasi, Pak. Nah, ketika kita tahu data, kita analisa, nanti ini untuk sebagai acuan untuk apa sih obat yang mau kita rekomendasikan ke orang ini. Nah, seperti itu Pak Angga. Siap. Ini komunikasi sangat penting Pak Angga. Masya Allah. Kemudian yang kedua, lanjut Mas. Lanjut dulu. Komunikasi belum selesai ternyata. Nah, selain kita bertanya, komunikasi itu ternyata bukan hanya berkata, mengatakan Pak Angga. Ini juga poin penting Pak Angga dalam berkomunikasi. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan ketika pasien berbicara. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar skill menyampaikan, tapi skill mendengarkan. Berapa banyak yang kemudian orang siap menyampaikan tapi tidak siap mendengarkan. Kalau nyampein siap dia bangga berjam-jam. Ketika disuruh mendengarkan nggak siap. Iya, malah asik pegang HP. apalagi menghadapi pasien Pak. Makanya narasi saya pasien itu memang untuk mendekatkan kita secara emosional dengan customer kita Pak. Artinya kalau orang farmasi itu ngomong customernya itu pasien Pak. Pasien. Jangan potong pembicaraannya. Kan kita tanya tuh tadi tuh, ada sesi tanya jawab. Misal ibu-ibu, mbah-mbah datang, misal sudah masuk angin gak selesai tadi. Sudah berhari-hari. Kita tanya, Mbak udah berapa lama kayak gini? Oh, alona, wes tang dino kayak gini nak. Masya Allah, kita tulis 4 hari sudah. Ngapunten namanya sinten Mbak, gitu kan. Mbak Sopo gitu kan Bu Siti gitu mungkin ya. Terus pun mawon gitu. Sudah ngapain lagi? Wis tak kerina, wis tak blonyi awakku, aku air putih. Aku wis ngombe sasetan mau. Aku wis ngene. Oh, saya tulis banget. Niki kok sebabnya ngene pripun jenengan? Oh, aku bareng terus putuku renang. Berarti aku kongkong sedinoan. Nah, kan ngerti. Saya tekan banget. Saya nyimak serius ini. Pak Erik serius banget ngasih ekspresi nenek-neneknya itu.
Oh ternyata dia habis kan fotonya Pak Angga. Berenang bareng di sekolahnya. Siap. Ikut nyemplung Bang, akhirnya masuk Masuk angin. Oke. Nah, akhirnya kita tahu riwayatnya tadi Bang, dan ini jangan dipoto gitu loh. Biarin dia ngomong, sudah kamu dengerin saja sudah. Kadang ya saya pernah di pelayanan dan saya tahu banget yang seperti itu. Kadang kok dindi ngomongnya sampai mana-mana Pak. Sampai curhat ya Pak. Tapi jangan dipotong. Serius itu. Itu makanya salah satu kita di pelayanan, tugas kemarketingan, selain ketika ketemu orang-orang yang nggak banyak ngomong ya kita yang ngomong Bang. Oke. Saya bilang ke tim seperti itu. Ketika kita menghadapi orang yang banyak ngomong, ya kita mendengarkan. Sudah kita mendengarkan episodenya. Misal di titik A ini Pak ya, saya bilang ke tim itu. Oh ternyata orangnya diem aja. Ya kita jangan ngomong banyak, ngomong gali dan segala macamnya. Ketika di sebuah titik ternyata orangnya banyak ngomong, ya sudah kita dengerin saja. Sampai sehari dia ngomong banget. Sudah, ini komunikasi Pak. Kadang yang kita definisikan kan komunikasi itu hanya menyampaikan. Padahal tidak seperti itu. Komunikasi itu juga siap mendengarkan. Oke, siap. Lanjut Pak Erik. Kemudian perhatikan penampilan dan gestur tubuh kita karena ini mempengaruhi kualitas komunikasi kita. Yang tadi Pak Angga sampaikan, ketika orang ngomong banyak nggak siap gitu untuk mendengarkan, main HP sendiri dan segala macam. Padahal kita harusnya dengerin sama mangkuk-mangkuk ini. Oke Bu, nggih Mbak, nggih. Oke. Oh nggih, aktif nggih Mbak putune. Oh nggih, kelas pinten Mbak saniki Mbak? Oh kelas TK nggih, nggih Mas. Sekolah teng pundi Mbak? Wah seneng banget. Masya Allah itu empati. Kok menek nang toko kae masih sing dulu kacamata kae. Wonge enak kae. Gitu ya Pak Erik ya. Kira-kiranya gitu ya. Sampai jadi di titik sama si Mbak itu pelayanannya itu bagus itu. Pokoknya sama masnya yang itu, kalau masnya yang lain enggak mau. Pasti dia habis polos sing sokon kan ke baik itu. Udah sebaik itu. Oke, lanjut Pak Erik. Nah ini Masya Allah penting Pak. Kadang hal-hal yang remeh, yang receh itu berkesan di benak customer Pak, pasien tadi. Kita anggap itu nggak penting ya Pak, tapi ternyata itu membekas tadi loh, membekas di benak customer tadi. Ini Masya Allah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ialah memposisikan kita sebagai orang terdekatnya yang ingin membantu pasien tersebut Pak. Siap. Terdekatnya, bukan orang asing gitu loh. Makanya empati, kalau bahasa kerennya kalau kita ngomong bisnis model kan design thinking kan empati ya Bang. Start with empathy. Memulai dari empati gitu loh. Nah ini seperti itu betul loh. Kemudian kualitas komunikasi kita akan mempengaruhi keberhasilan suami dikasih. Oke, siap. Berarti memang bab yang beda Bang. Komunikasi ini remeh tapi penting gitu loh. Dalam garda depan pelayanan. Oke, siap. Jangankan di eksternal, di internal aja kita kadang mispersepsi ya Bang ya, miskomunikasi tentang suatu hal. Apa namanya Pak? Nggak lengkap itu distraksi ya, apa ya, komunikasi yang pesan itu nggak lengkap. Misal aku ngomong hari ini kita zoom Pak Angga, atau samanya ke pihak yang lain hari ini kita zoomnya hilang, kemudian kesamaan ke pihak yang lainnya hari ini. Apa namanya, distraksi apa itu? Sortasi kayak di permainan ini juga ya. Iya, berarti komunikasi itu mesti orang yang hilang. Oke. Ada yang hilang. Ini sangat penting dalam pelayanan dan terlebih dalam suami dikasih. Kita lanjut enggak Bang ini? Lanjut. Masih banyak waktunya Pak Erik. Oke, siap, kita lanjut. Kemudian tadi KIE, K-nya komunikasi, I-nya informasi. Lanjut Mas. Slide informasi. Nah, informasi apa yang harus kita sampaikan? Jadi komunikasi itu babnya Pak Angga minta perjelas lagi. Komunikasi, kalau komunikasi itu tadi kan ada kita menggali data, ya kan? Kemudian kita analisa nih data sampai kita merekomendasikan obat yang tepat buat dia.
Kalau informasi ini masuk lagi nih, kita berikan nih alternatif pilihan obat yang bisa digunakan dalam kasus yang sedang dialami oleh pasien. Oh bu, kena jenengan kayak gitu kondisinya, alternatifnya bisa pakai obat herbal A, B, C. Idealnya pakai A, B, C, D bu. Nah, kalau enggak ya pakai A, B, C lah. Kalau enggak ya A, B lah bu. Kalau mentok A atau bu. A ini macamnya ada ini. Nah, kemudian setelah itu cara minumnya kayak gini bu. Cara minum dan penggunaan obatnya seperti ini 3 kali sehari sebelum makan. Loh, kenapa sebelum makan? Karena kita herbal itu terabsorpsi itu lebih baik ketika perut kosong. Nah, terabsorpsi apa? Terabsorpsi terserap oleh tubuh dengan bagus ketika perut kosong, lambung kosong. Berbeda dengan obat-obat kimia. Nah, kemudian kita berikan dosisnya bu, ini sekali minum 3 kapsul. 3 kapsul, bukan 2 kapsul, bukan 1 kapsul. Kemudian ini efek samping obat jika ada. Biasanya kalau di farmasi emang ada efek samping obat pak. Misal kalau kita di apotek dulu ngasih CTM yang itu obat alergi. Ini nanti ibu habis minum ini biasanya ngantuk. Jenengan pun tindak temu-temu tinggi dan beliau mawon. Misal kita ada beberapa efek samping yang memang ada ya itu disampaikan pak. Kemudian kita informasikan harganya sekian bu. Harganya sekian. Alhamdulillah ibu sangat beruntung hari ini ada promo khusus buat ibu. Harganya nggak sekian ibu, harganya cukup sekian. Namun ibu harus beli paketnya, nggak hanya ini aja. Nah ini nanti soalnya terus kemudian cara penyimpanan obat. Nah ini Pak Angga. Jadi kalau di herbal itu kadang kan kita jual beli sebenarnya ya Pak Angga. Iya, maksudnya taste-nya itu nggak ada rasa. Coba bayangkan kalau Anda menerapkan ini coba. Terus karena pelayanan tuh orang rasanya memang ada. Dirasakan gitu. Itu bangga. Betul. Kita sendiri aja lah. Kalau datang di sebuah tempat pelayanan yang seperti itu sama nggak ada berapa pelayanan kan pasti kita akan terngiang dengan pelayanan yang seperti itu. Betul sekali. Penyimpanan obat ini juga penting banget. Oke. Obatnya ini bu, kalau habis diminum coba minta tolong ditutup lagi yang rapat. Kalau hanya terbuka menganga seperti ini nanti rusak. Misal kapsul sediaan kapsul kita loh Pak. Itu menganga meskipun ada silikanya. Iya. Meskipun ada silikanya di dalam, kalau kemudian lembab. Nanti ibu tiba-tiba komplain ke saya gitu. Ini kok lengket dan segala macamnya. Padahal itu salah penyimpanan. Siap. Nah ini disimpannya di tempat yang kering dan nggak lembab tadi. Dan beberapa informasi penting lainnya. Misal nih kita kasih informasi tentang layanan konsultasi swamedikasi yang kita miliki. Layanan kita tentang servis antar gratis misal nggak perlu datang ke sini. Beberapa informasi yang memang kita bisa berikan kepada dia Pak. Seperti itu. Nah ini informasi yang luar biasa yang kita bisa sampaikan ke dia. Lanjut ya Bang. Kayaknya pembahasan kita nggak cukup hari ini kayak Pak Erik ini. Kita udah bahas KIE komunikasi, informasi, tapi ternyata disimpan dulu edukasinya ya. Iya, edukasi mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Ini udah lebih dari jam yang seharusnya ini. Masya Allah ini pembahasannya memang menarik, cuma kayaknya nggak bisa sekali duduk selesai nih Pak Erik. Mungkin kita bisa 2 atau 3 episode ya Pak Erik ya untuk menyelesaikan pembahasan kita tentang swamedikasi ini. Mau Pak Erik? Betul. Ada yang mau disampaikan ini? Saran saya teman-teman biar lebih enak nyimaknya juga Pak. Karena yang kita ulas pada sesi Zoom kali ini dan sesi Zoom berikutnya ada di pembahasan di buku ini. Lengkap tentang peran ilmu kefarmasian untuk praktek swamedikasi. Sehingga teman-teman nanti bisa enak memahaminya. Ketika nanti pas lewat bisa merujuk dan mengacu di sini. Seperti itu. Bisa yang belum punya bisa beli di Gramedia terdekat atau online shop yang ada. Siap. Sangat murah Pak, 85.000. Diskon 20%. Ya, kalau di Jajan udah sekali makan habis itu Pak Erik gitu. Masya Allah. Teman-teman semuanya,
kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Pak Erik mau menyampaikan sedikit closing statement Pak Erik untuk hari ini. Monggo Pak Erik. Yang jelas teman-teman jangan berhenti belajar. Ada tadi kisah yang menarik yang kita angkat di depan ya Pak ya, bagaimana kemudian brand yang itu sepatu besar ya, yang kemudian tumbang. Kedikdayaan itu tadi jangan terlena dengan kedikdayaan, keberhasilan masa lalu, kesuksesan masa lalu. Kemudian sekarang behavior market itu berubah sangat jauh, kita harus beradaptasi terus. Dan yang ketiga, kompetitor itu banyak. Makanya kemarin ada materi zona kemenangan. Dan Zoom ini salah satu ikhtiar kita bagaimana kita tetap relevan dalam perubahan zaman, bisnis kita tetap relevan. Terima kasih sudah nyimak Zoom Herpal Utama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Erik atas waktu dan materi yang diberikan. Insya Allah kita masih lanjut di pekan yang akan datang. Untuk rekan-rekan sudah bergabung di live Zoom kita, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.